jangan berhubungan dengan orang-orang yang berubah kepahaman, karena kepahaman mereka itu sudah melenceng, tidak sesuai mangkulnya dulu, kan ngoten nggih. Itu versi dari satu pihak. Tetapi kita sebagai orang yang mempunyai akal dan hati nurani, harusnya nanti dipertimbangkan itu keputusan apapun itu setelah ada pembandingnya, ada pihak yang lain. Nah, ini saya sangat senang Bapak-bapak semua di sini itu ibaratnya di sisi lain sudah menerima yang di dalam Islam Jamaah seperti itu. Cobalah kita yang dituduh berubah kepahaman itu seperti apa sih sebenarnya. Nanti setelah kita sampaikan, setelah kita ibaratnya kita uraikan, monggo digalih kiambak-kiambak atau silahkan dipikir sendiri-sendiri dan diambil kesimpulan dengan tanpa doktrin, ya, dengan pikiran yang jernih, hati nurani yang jernih, silahkan diputuskan nantinya. Saya ibaratkan seperti pengadilan itu, Pak. Di pengadilan itu kalau mencari kebenaran itu dari pihak A didatangkan, dari pihak B didatangkan, bahkan dikonfrontasi. Kami dulu setelah pergerakan hijrah itu awalnya namanya Pak Jenderal Nur Faisi, beliau pendiri Senkom, itu sudah menantang pusat waktu itu. Coba tolong dikeluarkan mubalek paku bumi itu, yang katanya mangkul mustad mutasil, ya toh, sesuai dengan ajaran Mekah Madinah, dikeluarkan. Namanya juga muamalah, interaksi antara orang dan orang, ya. Ya di dalamnya macam-macam, ada pernikahan, perceraian, jual beli, buyuk itu kan interaksi, utang piutang, juga yang selama ini kita ibaratnya kita yakini jamaah. Sekarang saya tanya, jamaah itu hubungan orang dan orang atau hubungan orang dengan Allah? Orang dengan orang, makanya itu adalah masuk muamalah. Namanya juga ada ro'yah, ada amir. Jadi kan ro'yah juga manusia, amir juga manusia. Hubungan manusia dan manusia. Dia itu masuknya harusnya di muamalah. Nah, kenapa di dalam Islam Jamaah itu kita sebut dia adalah penyimpangan akidah atau akidah yang rusak? Jamaah ini dimasukkan ke dalam akidah. Jamaah yang harusnya cuma di muamalah, hubungan perorangan itu, dia dimasukkan ke dalam ranah akidah. Buktinya apa? Coba kalau akidah tadi, Pak. Akidah itu sesuatu yang tidak boleh tidak, toh. Harus, toh. Nah, sekarang coba yang kita alami di dalam jamaah. Kalau nggak jamaah neraka. Karena jamaahnya dimasukkan ke dalam akidah. Siapa yang bikin seperti ini? Ayo. Siapa yang bikin syariat seperti ini? Mas Wawan. Nah, itu kan guru ngajinya. Nah ini, jadi nanti kalau ini yang pertama adalah iftira. Iftira itu ya mengada-ada, goroh ini. Goroh pada Allah, Rasul, pada guru-gurunya Pak Nur Hasan. Wong tidak diajarkan seperti itu kok. Jamaah ya tetap di muamalah, tidak di akidah. Nanti kalau gini loh, Pak. Dipaksakan ke sana, ya, didoktrinkan ke sana. Lah ini makanya kalau antum semua itu sering melihat channel-channel atau yang kami yang hijrah, kita kan sering akidah di Islam Jamaah itu akidah al-fasidah, akidah yang rusak, akidah yang campur belawur. Karena ya gini nih, opo-opo dipindah ke akidah. Nah, pas lembaga duit intinya itu. Nah, itu makanya ini tidak ada, ya, tidak ada ulama satupun yang seperti ini. Jadi nanti begini, kalau kita ngaku benar sendiri, jadi guru nih jagat dan lain sebagainya, nanti kalau kita kepergok, ibaratnya orang yang tahu benar kan malu seperti ini, gitu. Jadi kita merasa kita paling pinter dewe. Saya dulu juga gitu. Lah ya, nanti kalau tahu orang yang tahu betul kan malu kita.
akidah aja nggak tahu. Berarti akidahnya itu jamaah dan lain sebagainya ini kan. Nggak pernah ngomong akidah seumur umur. Nah, itu. Sesat. Itu paham ya? Bapak-bapak semua paham ya, Pak? Nah, ini biar apa itu pengertian ini biar mendasar dulu, biar tahu betul seluk-beluknya. Nah, seluk-beluknya penyimpangan mengapa kadang kita itu sebenarnya kita itu kasihan. Jujur saya itu ya keluarga saya aja belum ada yang hijrah. Cuman keluarga kecil ini dan adik saya bayangkan. Dan juga ustadz-ustadz kami yang di Masayih itu juga mereka itu kasihan. Ya, mengapa selama ini sampai berdakwah di mana-mana lewat YouTube, kemudian ibaratnya diundang kemana mau, nggih. Ini dalam rangka kan sebenarnya jamaah itu cuma pengen surga selama dari neraka itu, tapi jalannya kok salah gitu loh. LDI. Kan ini kasihan sekali, Pak. Nah, nanti akan kita sedikit. Masih ada waktu kan ya, masih ada kita sampaikan lagi. Kemudian yang terakhir, ini ibu-ibu juga paham insya Allah ibu. Insya Allah, nanti kalau enggak nanti biar diulangi oleh nanti ada sesi tanya jawab Bu, nanti ada ustadz kita yang lebih kompeten juga nanti biar dijelaskan lagi. Yang terakhir ini, akhlak dan adab. Akhlak apa? Akhlak. Budi pekerti, adab kesopanan. Ya, ini sebenarnya Nah, ini nggak ada sopan santunnya belas. ya ada kitabnya. Sebenarnya kita gini, Ustadz. Kita itu mengakui kalau selama ini di dalam jamaah itu yang benar yang masih kita kerjakan. Ada yang benar, mereka juga pernah mengkaji kitabul adab, ya kan? Tetapi jangan dibuat budi luhur loh ya. Budi luhur ibaratnya kita hanya berpura-pura baik kepada yang lain, ya kan? Kemudian di dalamnya mengkafirkan. Kayak saya ini. Kalau yang sudah mati itu LDI neraka apa surga? Itu nanti saya sampaikan. Itu adalah salah satu pertanyaan saya kepada Ustadz Khalil Bustami. Semoga ya beliau hanya berpesan begini. Jadi ada pertanyaan ini. Ya saya kebetulan di channel juga ini. Ada pertanyaan dari salah satu peserta ini. Jadi ada yang menanyakan masih dalam Islam jamaah tapi keburu meninggal, itu bagaimana hukumnya? Saya hanya mengutip ya dari Syekh kami, Syekh Khalil, semoga ada uzur. Karena memang dulu seperti ini belum ada pembenaran seperti ini. Jadi semoga ada uzurnya. Jadi tapi mereka pertama Islam loh ya. Jadi Islam jamaah ini jangan kita kafirkan loh ya. Kalau kita sudah belajar seperti ini, jangan kita kafirkan. Mereka juga saudara Islam. Jadi, tetapi mereka juga syahadat loh ya. Jadi jangan terus kita begitu kita sudah tahu oh ternyata akidahnya rusak terus kita kita kafirkan ya jangan. Mereka juga syahadat. Mereka juga meyakini Allah. Nah, tetapi mereka terancam dengan ancaman yang besar. Ya. Mereka yang mengkafirkan. Nah, mereka terancam dengan ancaman tadi, ada Khawarij, akidah Khawarij, suka mengkafirkan, tetapi tetap Islam loh ya. Tapi kaidahnya seperti ini. Jadi nanti ibaratnya Nabi itu punya kemampuan untuk mensyafaati oleh Allah, diberi izin untuk mensyafaati ya toh. Ibaratnya yang punya keimanan atau tauhid walaupun sebiji zarah ya toh diselamatkan oleh Nabi dengan syafaatnya itu di neraka ya toh mungkin di telaga Kausar sebelum Sirat. Jadi yang lewat Sirat ini orang Islam semua loh ya. Orang Islam loh yang lewat Sirat. Kalau orang kafir itu sebelum Sirat sudah dimasukkan ke neraka dulu. Jadi di dalam Sirat itu nanti yang Sirat itu adalah di sini jembatan yang ya toh Sirat itu kemudian sebelum Sirat ini adalah syafaat yang terakhir namanya Telaga Kausar. Tetapi di proses syafaat sebelumnya itu orang Islam itu ada juga, orang iman itu ada yang dipanggil oleh Allah juga. Namanya Yaumil Hanaf. Hari bertemu langsung oleh Allah dengan Allah, ditutupi dengan Allah. Jadi orang yang bertauhid tapi dia mungkin melakukan dosa-dosa ya.
itu ada yang namanya Yaumil Khanaf. Jadi hari bertemu khusus dengan Allah. Ya, pada saat Yaumil Khanaf itu dalam hadisnya Allah berfirman, "Ya abdi, qad fa'altuka kada wa kada, fi makan kada wa kada, satartuha lakum fid dunya wa aghfir lakum fiha fil akhirat hada yaum." Apa maknanya? Ya abdi, hei hambaku, qad fa'altuka kada wa kada. Kamu dulu di dunia kan ngelakuin ini toh. Fi makan hada wa hada. Di tempat ini, ya kan? Allah perso. Ya kan? Kamu maksiat di sini, melakukan ini. Tapi apa yang dikatakan Allah pada saat itu? Satartuha lakum fid dunya. Aku menutupi aibmu di dunia. Masya Allah, begitu agungnya rahmat Allah ini. Ditutupi, ya enggak Pak? Saya itu loh, misalkan diumbar itu mungkin antum semua udah nggak mau dekat sama saya karena banyak dosa saya. Gitu ya. Sampai sama Allah ditutupi aib saya. Sehingga kesannya saya orang baik kan begitu. Padahal kalau ini sampai dibongkar, ibaratnya ada satu ini, kalau ini dibongkar, jangankan, nah luar biasa dosa-dosa kita yang ditutupi oleh Allah. Satartuha lakum fid dunya wa aghfir lakum fil akhirah fi hada yaum. Dan aku mengampuni hari ini. Fi hada yaum, di hari ini. Mengampunimu di hari ini. Nah, itu begitu agungnya. Itu ahli tauhid seperti itu loh. Jadi wis yang dunia ini ditutupi di akhirat. Tetapi ini orang-orang yang hanya lima yasa loh ya, yang hanya dikehendaki oleh Allah. Kita tidak bisa memastikan ya, tapi kaidahnya orang ahli tauhid semua masuk surga. Tetapi kalau ada kadar dia maksiat atau dosanya itu sementara saja di neraka, kemudian masuk ke surga. Tetapi kalau Allah sudah mengampuni pada hari itu, Yaumil Khanaf itu ya sudah langsung masuk, diampuni gitu loh ya. Jadi jangan seperti dulu pemahaman kita Islam jamaah, ora jamaah langgeng kolidan apa itu fiha. Nah itu kan menyesatkan begitu ya. Seakan-akan itu adalah doktrin. Wah berarti nera iki iso langgeng. Nah itu gitu kan. Jadi betapa itu rahmatnya Allah itu sangat luas, ya. Nah itu insya Allah akhlak dan adab ya kita lanjutkan. Jadi insya Allah monggo kita setelah tahu sedikit ilmu tauhid ini nanti moga-moga saya harapannya sudah bisa hijrah semua dari Islam jamaah, segera meninggalkan yang seperti ini atau dipikir-pikir dulu, monggo. Jadi digali-gali dulu. Atau kalau perlu ditanyakan ke yang lain, menyimak ustadz-ustadz yang lain kan gitu, kalau yang masih merasa ragu ya, coba benar nggak seperti ini. Ya, ini kan sebagian masih di dalam Islam jamaah, ya. Jadi ya. Enggak ragu sih, enggak. Nggih. Kasihan, nggih. Mengentaskan mereka. Nggih. Nah, nanti kita itu adalah PR kita semua. Yang penting kita kuati dulu. Kita seperti ini kan pemahaman penguatan. Jadi waktu saya keluar dari Islam jamaah itu ya di sidang, Ustaz. Yang nyidang saya mau balik daerah, Pak Wakil, Imam dan lain sebagainya. Ya nanti kalau kita ibaratnya berdebat dengan mereka, jadikan momentum itu untuk mengamar ma'rufi mereka. Karena antum semua siap-siap nih, kalau hijrah itu diblokir ya. Nggak boleh ketemu, tidak boleh WA diblokir, tidak boleh ibaratnya, tidak boleh berkomunikasi. Nah ini sangat sulit sekali. Makanya saya senang sekali ini hari ini bisa ibaratnya silaturahim ke panjenengan semua yang mau mendengarkan ya. Semoga Allah memberi hidayah taufik. Amin. Insya Allah itu. Kemudian ini sedikit ini saya juga akhlak dan adab ini ada juga yang penting ternyata. Wa qadaw rabbuka ayak butuh ala tak butuh illa iyah wabil walidaini ihsana. Jadi ada juga adab ini yang disandingkan dengan tauhid. Ya, jadi tauhid yaitu membagusi orang tua. Ya, jadi kita yang masih punya orang tua dan lain sebagainya mohon karena membagusi orang tua ini juga tinggi juga derajatnya. Bahkan di ayat ini disandingkan Allah dengan tauhid. Nah,
Itu. Jadi sudah saya sampaikan insya Allah taksim syariah, kemudian akidah al-fasidah, ya, akidah yang rusak. Sekarang saya akan masuk kepada poin kesesatan Islam jamaah. Yang pertama, nanti masih ada lagi, Mas Budi atau atau gimana? Tanya jawab ya. Saya teruskan dulu ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan kesesatan Islam jamaah. Yang pertama adalah takfir. Tadi sudah jelas ya, mengkafirkan sembarangan, dalilnya sudah, contohnya sudah, kaidahnya sudah. Nah, yang kedua adalah poin kesesatan kedua adalah selama ini kita belajar Al-Qur'an, belajar Al-Hadis itu tidak memakai namanya kitab rujukan. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an itu kan coba kita flashback atau kita ingat-ingat kan cuman sorogan ya. Sorogan atau memaknai. Ya. Itu katanya mangkul, tetapi dia kalau mangkul itu harus memakai rujukan. Ya itu kurang lebihnya kita harus memakai kitab tafsir kalau di dalam Al-Qur'an ataupun syarah-syarah hadis kalau dia al-hadis. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kita harus pakai kitab tafsir misalkan contohnya tafsir itu banyak Ibnu Katsir, Jalalain dan lain sebagainya. Itu kitab-kitab tafsir. Ini untuk kalau hadis, syarah hadis seperti kitab Fathul Bari itu syarah Tirmidzi, kemudian Aunul Ma'bud, syarah Abu Daud gitu. Terus syarah An-Nawawi untuk Muslim, itu harus mengacu ke situ. Kenapa kita harus mengacu ke situ? Karena kita harus memperoleh pemahaman yang benar. Coba saya contohkan. Wa'tasimu salah satu contoh nih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraqu. Jami'an kalau dikaji dalam Islam jamaah apa? Jamaah ini jamaah. Berimam kita ini jamaah berimam berbeat bertoat jamaah Bapak Nur Hasan, Pak Sultan Aulia kan gitu kan? Tetapi begitu kita lihat kitab syarah tafsir, kitab tafsir, apakah dia merujuk ke berimam, berbeat, bertoat? Tidak. Nah, yang kesalahan-kesalahan seperti inilah yang mengakibatkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Nggih. Contoh dalam hal hadis, nanti nggak usah banyak-banyak, ini satu aja. Ya, dalam hadis itu, hadihi milah sataftariku ala salasin. Wasebein sintani wasebuna finar wa wahidatul fil jannah wahyal jamaah. Ya kan? Itu kan dalil andalan toh niku. Umat ini akan pecah menjadi 73, 72 gua biuk nang neraka kabeh. Yang satu wa wahidatul fil jannah wahyal jamaah. Nah, jamaah di sini maknanya dalam Islam jamaah apa, Pak? Yo ini jamaah kita yang berimam, berbeat, bertoat, jamaah kita ini kan gitu. Nah ini pentingnya kita mengkaji syarah. Kalau di syarah At-Tirmidzi itu ada kelanjutannya. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa jamaah itu ya Rasulullah? Apa? Jawabnya Nabi. Kepengen itu ya? Nah, Nabi menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Dimaknai cara Islam jamaah yo, ma apa we? Ma ana apa? Aku. Alaihi menetapi atas ma gitu. Wa ashabihi dan sahabat-sahabatku. Jadi apa wae sing tak tetepi dengan sahabat-sahabatku itulah jamaah. Ya, jadi itu yang namanya manhaj atau tata cara beribadah. Jadi selama ini kita memaknai jamaah di situ berimam, berbeat, bertoat itu salah. Yang dimaksudkan kalau kita tetap memaksakan itu yang pertama adalah iftira. Itu berdusta kepada Allah Rasul, berdusta pada perawi yang membuat hadis, Tirmidzi, Imam Tirmidzi, berdusta dia karena sarahnya nggak seperti itu. Kan kita memaksakan itu. Ya toh? Nanti kalau seperti ini sampean dalil Islam Jawa mendalil itu dijadikan dalil kepada orang yang tahu, apa kita nggak malu seperti itu, gitu. Makanya khusus.
Makanya makanya khusus. Nah, nggih toh? Nggih, tahu betul mau. Pinter sendiri ya metu. Dal. Ada ustadz yang dari Jepang Nggih. juga menjelaskan seperti itu. Ma'ana alaihi wa ashabi. Terus Dia ngomong kalau di orang yang Di luar ini. dia bukan DI sing Nggih. pindah kepahaman. nggih. Dari dia ya ana wa ashabi wal Qur'an wa sunnah. Ngerti deh. Tapi kalau orang tinggal sing ditolak ya anu sing Lah iya, lho di situ adalah ma opo wae yang saya tetepi dan sahabat opo wae. Jadi jadi sudah jelas. Jadi karena itu adalah mereka tahu tapi masih dalam pembela apa itu ibaratnya Membela diri. membela diri. Membenarkan. Itu hanya contoh satu ya Ustaz. Coba adat anunya apa lagi? LDI. Lembaga. Intinya Nggih. itu gitu. Nek kurang anak kuwi Abdullah kok. Mas'ud mengatakan walaupun dia Ya. sendiri gitu kan. Nggih. Tapi itu. Nah, ada lagi yang dikatakan Ustadz Yusuf ini. Abdullah Mas'ud itu sahabat Abdullah Mas'ud itu mengatakan al jamaah ma wafaqal haqqo walau kunta wahdaka. Sing diarani jamaah itu apa? Ma wafaqal haqqo. Apa saja yang menyocoki kebenaran. Walau kunta wahdaka. Walaupun kamu sendirian. Jadi makanya kalau kita sudah tata-tata beribadah yang manjat tadi kita tetepi, walaupun kamu sendirian itu, kamu tetap namanya jamaah. Atau ayat ini, famtazil jama'atal muslim, itu berbeda ya itu konteksnya. Jadi apa itu ibaratnya? Ini adalah tata cara beribadah. Ini adalah walaupun kamu sendiri, kalau kamu menetapi kebenaran itu kamu tetap jamaah. Ya sekarang kan yang di apa itu beratkan itu selalu berbeat ya loh. Berimam berbeat bertoat. Saya sekarang logikanya saja. Yang namanya anaknya siapa? Rasul namanya Fatimah ya. Fatimah Fatimah itu berbeat enggak terhadap Abu Bakar? tidak sampai Tidak berbeat. Kok jadi pada saat Nabi meninggal itu Abu Bakar itu bikin bahwa harta Nabi ini masuk sabilillah, tapi Fatimah nggak mau. Akhirnya Fatimah ini nggak mau berbeat. Apa itu masuk neraka Fatimah? Padahal Nabi mengatakan adalah sayyidul nisa fil jannah. Fatimah itu gustine wong wadon yang surga. Enggak berbeat itu. Jadi beat itu jangan diibaratkan jadikan dasar gitu. Kayak Abu Dhal itu. Abu Dhal itu pada saat kekoleh Muawiyah itu Abu Dhal itu enggak setuju dengan beberapa yang ibaratnya diijtihadkan oleh Muawiyah. Akhirnya dia keluar sendiri, dia hidup sendiri, ujlah sendiri, kemudian mati sendiri. Ya toh? Yamutu mungfaridan wa yadkhulul jannah mungfaridan nanti. Saya agak lupa depannya. Ini ujlah sendiri lunga dhewe, tapi dia menetapi kebenaran, mati dhewe, engko mlebu surga dhewe we. Jadi ibaratnya seperti ini. Seperti pada kekhalifahan Ali. Itu Muawiyah apa mau beat itu? Tidak mau beat. Yang namanya istrinya Nabi siapa? Aisyah. Itu jangankan berbeat dengan Ali, dia malah perang dengan Khalifah Ali itu. Jadi dia bersekutu dengan Muawiyah, perang terhadap Khalifah Ali, memerangi Khalifah Ali, namanya perang Jamal, perang unta, karena Ibu Aisyah itu naik unta. Apa yang dikatakan Ali pada Bu Aisyah dan Muawiyah? Ikhwanuna bagho alaihim. Ikhwanuna itu kamu itu saudaraku. Jadi masih diakui Islam, walaupun ini ibaratnya memberontak loh. Ini enggak cuman berbeda pemahaman, ini malah memberontak ini. Jadi itu masih diakui. Diakui apa ibaratnya? Diakui saudara saya. Ada lagi, Nabi itu waktu Husain bin Ali, cucunya dari Ali itu masih kecil itu, Nabi ngomong, Husain ini nanti akan menjadi yang menyatukan dua golongan Islam. Yaitu tadi. Jadi
Muawiyah dan Ibu Aisyah dan Ali. Itu setelah Ali wafat, Husain naik menjadi khalifah, gitu. Kemudian Husain ini menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, yaitu namanya dia menyatukan dua golongan Islam loh. Jadi bukan yang satunya kafir gitu loh. Nah, itulah. Jadi selama ini kita ngomong. Jadi gini, yang pertama jamaah itu ada dua arti, Pak. Jadi yang artinya secara manhaj tadi, yang tata cara beribadah. Yang kedua itu memang itu berimam berbaiat, bertaat, memang. Tetapi imamnya itu dengan pengertian yang benar. Jadi gini, yang keimaman yang sah itu, yang pertama dia harus makruh. Makruh itu diketahui semua, diakui. Kemudian dia punya wilayah, punya bala tentara, dan dia benar-benar mengatur kemaslahatan umat. Itu yang sah itu. Yang sah, ya memang ada beberapa hadis yang yang jamaah itu ada yang merujuk ke bentuk strukturalnya sebagai imam betul, tetapi imam yang sah. Lah sekarang kita tengok keimaman di Islam jamaah. Apakah orang di Indonesia, minimal di Indonesia itu tahu imam kita? Tidak tahu. Bahkan dulu ada imam kita sempat berbeat kepada Wali Al-Fatah dan segala macam, akhirnya membelot mendirikan jamaah sendiri. Tidak tahu. Intinya keimaman kita itu tidak seperti keimaman yang diharapkan, atau keimaman yang sah itu tidak terpenuhi. Ngoten lho. Lah sekarang banyak yang di YouTube itu teman-teman Muhammadiyah dan lain sebagainya itu. Coba kalau kamu itu punya keimaman, coba saya loh nggak kenal imammu. Karena keimaman tuh nggak seperti itu. Contoh keimaman yang sah tahu. Sekarang di Saudi Arabia itu, yang imamnya siapa? Kalau di dalam jamaah kan katanya imam itu sekarang sudah jarang, tersembunyi. Siapa bilang? Raja Salman itu loh imamnya, ibaratnya amirnya. Ya, dia di beat juga, beatnya malah ada di YouTube itu. Jadi kalau di doktrin di jamaah sekarang, kok imaman itu sudah nggak ada, sembunyi-sembunyi, di Mekah juga sembunyi-sembunyi, itu doktrin saja itu. Jadi memang ada di situ, itu jadi memang ini harus dinetralisir gitu, pengertian ini. Itu juga orang Saudi tidak beat semua kepada Raja Salman, tidak beat semua. Kita lihat personal lah. Jadi kalau yang beat itu namanya ahli hali wal ahad, gitu. Dia ibaratnya DPR-nya. Jadi dia tidak satu-satu seperti kita. Jadi dia itu yang sampai Syekh Khalil itu waktu mengajar itu juga tanya waktu dulu itu kepada Syekh Yahya Al-Mudaris, gurunya di Masjidil Karam. Waktu dulu masih belajar pertama-pertama, kata beliau itu, sampean nggih nopo beat Syekh, gitu kan. Kata Syekh Yahya, yuk ya ikut keimaman, tetapi yang berbeat adalah yang mewakili, yang di atas gitu. Tapi dia sudah di situ memang khalifah betul. Nah, kekhalifahan di dunia ini kan sekarang kan namanya khalifah khosoh di setiap negara-negara. Ya. Kalau khalifah yang tersentral, yang satu itu sebenarnya sudah runtuh, ya, runtuh di kerajaan Turki Utsmani, ya. Namanya 1923 itu, namanya kekhalifahan secara satu, ya, itu akhirnya runtuh menjadi negara Turki. Nah, itu sejarahnya kalau kita ngomong keimaman, ya, ke Islam, imam. Nah, intinya keimaman kita ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki yang sebenarnya. Lah wong imam kita loh disembunyikan. Wilayah pun nggak punya. Dan apakah nyun sewu sekarang yang terjadi pada keimaman kita itu adalah betul-betul mengurusi kemaslahatan? Nyun sewu. Sekarang ada pandemi. Ya, ada pandemi. Apakah keimaman kita, nyun sewu, ini kenyataan yang kita miris, semakin miris yang di luar itu. IR terus berjalan, gitu, selalu malah masih terus. Kemudian yang terlilit pandemi ini kan orang-orang yang sudah ibaratnya sudah nyari hidup, nafkah sudah susah. Ini bertolak belakang pada, coba kita contohkan Khalifah Umar saja. Khalifah Umar itu pada saat beliau melihat ada ruqyahnya yang
memasak dengan batu itu. Memasak batu, apa yang dilakukan beliau? Beliau ngambil dari dari Baitul Mal, dia gotong sendiri, dia masakkan, dia kasihkan. Nah, itu keimaman itu adalah untuk kemaslahatan. Ya. Jadi saya perlu curiga ini. Kita ini keimaman kita ini apa untuk kemaslahatan atau untuk ibaratnya bisnis, ya, untuk mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Nah, itu insya Allah yang poin kesesatan kedua, memahami jamaah itu harus benar dan sesuai dengan tafsir dan syarah. Yang ketiga itu ini cukup bahaya, Ustaz. Jadi jamaah ini sudah sudah level sirkut ta'ah, syirik kepada ketaatan. Sekarang sampean coba tanya, hukum di dalam Quran hadis itu kalau tidak melalui imam, apa bisa dikerjakan? Tidak bisa. Sekarang saya tanya, praktek IR itu, isrun itu, ada nggak praktek isrun itu ibaratnya dalam Quran dan hadis? Jadi tidak ada penarikan dana, ya, penarikan dana umat atau umat muslim ini yang diwajibkan, kemudian dia dipatok besarannya selain zakat. Zakat aja 1 tahun mungkin kalau zakat harta simpanan cuma 2,5%, itu pun 1 tahun sekali dan itu sudah mencapai nisabnya. Lah kok ini bikin syariat baru, ya toh? Mewajibkan, mematok lagi. Nah, itu kan ya artinya begini, tidak ada hukumnya di Allah, di Rasul, di Quran dan hadis, tetapi dia membuat hukum sendiri dan rokyahnya dipaksa untuk ikut terhadap hukum itu. Apalagi contohnya banyak, misalkan selain itu coba kami yang sudah mantan-mantan ini perceraian, apakah perceraian itu ibaratnya adalah perintah Allah? Apakah anjuran Rasul perceraian itu? Bahkan arasnya Allah itu goncang ada perceraian, artinya Allah tidak suka, tetapi hanya berubah kepahaman ini, keimaman minta untuk menceraikan, memisahkan. Nah, ini contoh-contoh yang konkret. Contoh sederhananya aja. Pakai jenggot. Jenggot kan sunnah Nabi, gitu. Coba yang masih dalam Islam jamaah ini, rasa pakai jenggot itu menyerupai yang menyimpang kepahaman kan gitu. Nah, ini artinya dia egois. Dia ibaratnya merendahkan atau mengabaikan Allah Rasul, hukum Allah Rasul, dan demi mementingkan yang ijtihad keamiran atau pengurus. Ya, insya Allah itu ya 3 poin kesesatannya, monggo silahkan dipenggali sendiri. Insya Allah semua sudah saya sampaikan, insya Allah. Dan ya semoga harapan saya, mungkin satu lagi ini yang penting yang perlu saya sampaikan. Ada satu khutbah terakhir, ini closing saya insya Allah. Khutbah terakhir Nabi pada saat Hajatul Wada. Haji terakhir Nabi. Ya, tentunya pada saat Hajatul Wada itu yang khutbah Nabi itu paling penting. Pesan-pesan terakhir Nabi. Apa isi pesannya? Pada saat di Padang Arafah pada saat itu. Ya ayuhan nas, isma'u qauli. Hei manusia, dengarkan ucapanku. Innamal amwalakum wa aqradakum wa dima'akum haramun alaikum kakurmatik yaumikum hada wa sahrikum hada wa biladikum hada. Ini saya ambil yang paling depannya saja. Kita maknai nggih, cara jokam ini. Ya ayuhan nas, apa maknanya? Hei para manusia, isma'u qauli, dengarkanlah ucapanku. Innamal amwalakum, apa? Sesungguhnya harta kalian. Wa dima'akum, dima'akum apa? Darah kalian. Wa akhrodokum, apa? Akhrodokum, itu aib, rahasia kalian. Itu haramun, haram. Jadi wong Islam itu hartanya haram, ibaratnya darahnya haram, kemudian hartanya haram, kemudian aibnya haram. Haram itu maksudnya tidak boleh diambil secara sewenang-wenang, tidak boleh diumbar secara
secara sembarangan begitu loh. Nah, kakur kekaramannya ini seperti lipat 3. Kakur matikum yaumikum hada. Haramnya seperti hari ini. Ini kan hari apa itu? Yaumikum hada, wasahrikum hada, dan bulan yang haram ini, wabiladikum hada, dan negara yang haram ini. Jadi haramnya itu double-double. Artinya ini tidak boleh dilanggar ini. Yang pertama harta, kemudian darah, dan apa itu yang satunya? Aib. Nah sekarang di Islam jamaah minimal 2 dilanggar. Yang pertama apa? Harta. Hartanya kita dilanggar ini. Diambil hartanya secara semenang-menang, sewenang-wenang, gitu. Diambil dengan tanpa syariat. Nah ini kan sudah ibaratnya sudah melanggar. Yang kedua apa? Darah. Katanya dalilnya layahilu, gitu. Tidak halal. Allah mengharamkan. Memakai dalil itu, dalilnya benar, tapi penerapannya yang salah. Insya Allah nanti bisa dijelaskan dengan ustadz yang lain. Jadi kita kan gampang memponis, oh kayak wis murtad halal darah kan gitu kan. Padahal Allah mengharamkan ini. Gitu. Nah, yang ketiga mungkin kalau aib sih mungkin ya mungkin dalam Islam jamaah juga mungkin kita harus fair di dalam mensikapi teman-teman Islam jamaah. Kalau yang sudah baik kita katakan baik. Tetapi yang salah itu, ayo kita benarkan supaya, nah, bapak-bapak perlu kita sampaikan di sini. Kita itu sebenarnya yang hijrah ini itu nggak pengen membubarkan kok sebenarnya. Kita tuh nggak pengen membubarkan Islam jamaah tidak, tapi membenahi awalnya. Okay? Awalnya membenahi, gitu loh. Jadi jangan dianggap kita itu was sing diolok-olok kok Islam jamaah terus dan lain sebagainya. Mau membubarkan, mau jadi imam, ini kan fitnah-fitnah yang nggak berdasar. Saya kira itu ya. Saya sudah menyampaikan semuanya yang saya tahu, insya Allah. Semoga ini menjadi apa itu bisa menjadi pertimbangan nanti digali sendiri yang masih di dalam Islam jamaah mungkin ada. Nanti malam silahkan dengan dengan hati nurani yang jernih. Malam sholat istiqoroh mungkin mencari petunjuk. Dan gini, yang perlu saya sampaikan, kita setiap sholat itu kan minimal 17 kali kita ngomong ihdinas sirotol mustaqim kan. Ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Nah kalau orang sudah berdoa itu kalau kita belum ditunjukkan, itu berarti ada yang salah ini. Gitu. Berarti tolong benar-benar pada saat sholat nanti, sholat-sholat selanjutnya yang masih dalam Islam jamaah, tolong dikhusukkan itu. Sehingga Allah memberi hidayah taufik. Atau diterapkan doa yang Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Itu ya Allah tunjukkanlah yang benar-benar, yang salah-salah, dan berilah aku kekuatan untuk menjauhinya. Insya Allah dengan itu kita bisa ditunjukkan dengan Allah, namanya hidayah taufik. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti ada tanya jawab. Ini saya tutup dulu forum pengajiannya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.